Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kita sore ini akan melanjutkan kajian kita fikih ibadah. Kita terakhir kemarin sampai pada masalah apakah keluarnya mani itu membatalkan wudhu atau tidak. Kemarin yang terakhir ada yang mengecualikan dari seluruh yang keluar dari salah satu kedua lubang depan dan belakang, kubul dan dubur, itu adalah membatalkan wudhu kecuali mani, dengan alasan bahwa keluarnya mani itu tidak membatalkan wudhu karena keluarnya mani itu menyebabkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar wudhu, yaitu mandi. Nah, ada satu kaidah yang dipegangi dalam hal ini bahwa apabila ada satu perkara itu menyebabkan sesuatu yang atau mengharuskan sesuatu yang besar, maka sesuatu yang kecil itu menjadi gugur. Ya. Salah satu contohnya adalah di dalam Islam itu ada yang namanya qisas. Qisas itu hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Ya. Qisas itu ada dua macam. Qisas karena menghilangkan nyawa, qisas karena pelukaan. Qisas karena menghilangkan nyawa maka dibalas dengan menghilangkan nyawa. Qisas karena pelukaan atau menghilangkan salah satu anggota badan, maka itu juga diqisas dengan cara menghilangkan salah satu anggota badan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfusa bil-anfusi wal anfa bil-anfi wal juruha qisas. Apabila ada orang yang menghilangkan nyawa maka diganti dengan nyawa, menghilangkan hidung maka dibalas dengan menghilangkan hidung, menghilangkan gigi dibalas dengan menghilangkan gigi, dan seterusnya. Wal juruha qisas, dan kemudian di dalam pelukaan itu ada qisasnya. Nah, apabila misalnya ada seseorang yang ketika dia melakukan kejahatannya, dia menghilangkan salah satu anggota tubuh dan kemudian mengakibatkan kematian, maka penghilangan anggota tubuhnya itu tidak diqisas, tetapi yang diqisas adalah menghilangkan nyawanya. Itu salah satu hujjah kenapa keluarnya mani itu tidak membatalkan wudu, tetapi hanya membatalkan mandi atau mengakibatkan hadas besar. Wakila inna khurujal maniyyi yang qudul wudu'a aidan. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, oh tidak seperti itu. Keluarnya mani itu juga membatalkan wudu, wa yujibul ghusla, dan juga sekaligus mewajibkan mandi. Kama atlaqahu asy-syaikhu. Wa kadza lafdhu at-tanbih. Wa bihi qala al-qadhi Abu Thayyib wa Abu Muhammad al-Juwaini wa jamaah minhum al-Imam wal-Ghazali wa sarraha bihi Ibnu Asy-Syuraih bi annahu yanqudu. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa keluarnya mani itu juga membatalkan wudu, itu dianut oleh Abu At-Thayyib dan kemudian Abu Muhammad al-Juwaini dan satu kelompok dari para ulama, misalnya al-Imam wal-Ghazali wa sarraha al-Imam Syafi'i, maksudnya wa sarraha bihi Ibnu Syurai, ya, dan bahwa itu membatalkan wudu. Wa itlaqu Syafi'i yaqtadihi fa innahu qala dallatis sunnah 'alal wudu minal madhi
wal bauli war rihi wa kullu ma kharaja min wahidin min al farji wasakhun fa fihi al wudu. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i itu sejak lafalnya, redaksi beliau itu mengatakan bahwa sunnah itu telah menunjukkan wajibnya wudu lantaran sebab keluarnya madhi, keluarnya kencing, keluarnya gas angin, dan setiap yang keluar dari salah satu dari kedua farj, maksudnya kubul dan dubur, dan itu kotor, maka di dalamnya itu wudu. Ya. Qala Ibnu Atiyah fi tafsirihi al-ijma' ala anna al-maniyya naqidun lil wudu. Nah, kemudian Ibnu Atiyah bahkan menyatakan bahwa sudah jadi ijma' para ulama bahwa khurujul mani, keluarnya mani itu membatalkan wudu. Nah, wa mastadalla bihi ar-Rafi'i min anna syai'a idza aujaba a'dhama al-amrayni ila akhirih naqadahu al-Mawardi bil haidi. Nah, kemudian pernyataan tadi itu, pernyataan bahwa setiap sesuatu yang mewajibkan dua hal, ya, yang kecil dan besar, maka yang kecil itu menjadi gugur. Yang kecil itu menjadi gugur, ya. Pernyataan seperti itu, ya, pernyataan seperti itu dibantah oleh Al-Imam Al-Mawardi dengan apa? Dengan kasus haid. Kenapa? Wa qala innahu yanqudul wudu'a bil ittifaq. Soal haid itu para ulama semuanya sepakat bahwa haid itu membatalkan wudu dan sekaligus mewajibkan mandi. Artinya dua-duanya batal, wudunya batal, mandinya juga batal. Wa wafaqa Ibnu Rif'ah ala annahu yanqudul wudu, dan kemudian Ibnu Rif'ah itu sepakat dengan pernyataan bahwa keluarnya haid itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Qultu wa ra'aitu bi khatti al-Jarbardi anna al-haid fi naqdihi lil wudu khilafun wa azahu ila ba'di al-Iraqiyyin. Nah, kemudian tadi kan oleh Ibnu Atiyah disebutkan bahwa haid itu membatalkan wudu dan itu menjadi satu kesepakatan. Menjadi satu kesepakatan artinya tidak ada yang berbeda pendapat. Nah, tetapi ternyata setelah dikaji lagi ada juga yang tidak sependapat dengan itu, bahwa haid itu tidak membatalkan wudu, hanya membatalkan mandi. Nah, ini dinukil dari sebagian ulama Iraqiyyin, ahlul Iraq. Wa qauluhu ma kharaja minas sabilaini. Nah, kemudian di dalam kitab ini mu'allif menyebutkan yang membatalkan wudu itu adalah yang keluar dari kedua lubang, depan maupun belakang. Artinya apa? Mafhumnya adalah apabila keluarnya itu, keluarnya angin, keluarnya isi perut lah pokoknya, ya, isi perut apa kotoran atau apa, itu kalau tidak dari kedua lubang itu, maka dia tidak membatalkan. Loh, memangnya bisa? Ya bisa saja. Misalnya seperti apa? Ketika kotoran itu atau benda-benda itu dikeluarkan dari perutnya, mungkin dengan cara pembedahan. Dengan cara pembedahan, dioperasi misalnya, kemudian dikeluarkan dari tidak dari lubang itu, Seperti misalnya apa? Orang yang mungkin duburnya itu tidak bisa untuk membuang air karena luka di situ, karena infeksi atau karena apa. Nah, kemudian dibuatkan lubang dari perutnya misalnya, kemudian diberi selang sehingga kotorannya itu keluar dari perut bukan lewat dubur tetapi lewat selang yang dibuat. Nah, kemudian ditaruh di kantong. Dan itu saya kira banyak kita jumpai pada beberapa orang yang memiliki sakit seperti itu. Nah, yang seperti itu ketika dia keluar maka tidak membatalkan wudu. Itu diambil dari pernyataan ma kharaja minas sabilaini, kalau tidak keluar dari salah satu lubang itu maka tidak membatalkan wudu. Nah, ini contohnya kal fasdi wal hijamati wal qai'i.
Nah, seperti misalnya apa? Kalau yang tidak lewat lubang buatan tadi itu, misalnya lewat muntah. Nah, contoh lain itu lewat muntah, kotorannya keluar lewat muntah. Ya. Atau dengan apa? Misalnya dikeluarkan melalui yang keluar darah ini misalnya, ya, dengan donor darah atau dengan pakai pengobatan al-fasdu misalnya, atau misalnya bekam juga, itu kan ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita tetapi tidak melalui salah satu dari kedua jalan itu. Wa nahwi dzalika fa innahu la yanqudul wudu'a li'annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda wa lam yazid ala ghusli hijama mahajimihi. Dan ini didasarkan kenapa keluarnya benda atau barang dari tubuh kita tetapi bukan dari salah satu lubang itu tidak membatalkan wudu. Dasarnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bekam dan kemudian beliau langsung sholat tidak berwudu. Yang beliau lakukan hanya mencuci tempat bekamnya saja, jadi bekas tusukan jarumnya itu. Wali anna naqda bimithli ma waradat bihi as-sunnah ghairu ma'quli al-ma'na fala yasihul qiyasu alaihi. Nah, kemudian persoalan batalnya wudu karena keluarnya benda-benda atau barang-barang dari kedua lubang itu, ini sesuatu yang ghairu ma'qulil ma'na, sesuatu yang tidak bisa dinalar-nalar, sesuatu yang tidak bisa dirunut. Jadi itu hanya murni ujian ketaatan terhadap perintah. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi ibadah-ibadah itu ada yang sifatnya itu ma'qulul makna, sesuatu yang bisa dinalar. Mengapa kok diperintahkan seperti ini? Jadi ada rasionalisasinya. Ada ibadah itu yang macam kedua yang dia tidak ada rasionalisasinya, tidak bisa dinalar-nalar. Mengapa kok diperintahkan seperti ini? Nah, salah satunya adalah perkara batalnya wudu ini. Batalnya wudu itu mengapa kok itu disebut batalnya wudu? Itu tidak ada rasionalisasinya. Itu semata-mata ujian bagi orang mukmin untuk taat atau tidak taat. Karena itu tidak ada rasionalisasinya, otomatis tidak punya alasannya. Mengapanya itu tidak ada jawabannya. Karena tidak ada jawaban dari mengapa, maka tidak ada kias di situ. Tidak kemudian meluas perkaranya kepada hal yang lain. Jadi simpelnya begini, sederhananya. Batalnya wudu itu bukan karena keluarnya sesuatu dari dalam tubuh, tetapi memang keluarnya sesuatu dari dalam tubuh dan hanya ketika melalui kedua jalan itu, dua lubang itu. Ya, kalau seandainya batalnya wudu itu karena keluarnya sesuatu dari dalam tubuh, maka setiap ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh itu membatalkan wudu. Atau keluarnya sesuatu dari dalam tubuh itu menyebabkan kotor misalnya, maka setiap yang keluar dari tubuh dan kemudian menyebabkan kotor, dia akan membatalkan wudu. Tapi tidak ada pernyataan atau illah ya yang menjadi alasan mengapa hal-hal tersebut dimasukkan dalam perkara yang membatalkan wudu. Jadi tidak ada alasannya. Simpelnya lagi, mengapa kentut itu membatalkan wudu itu tidak ada alasannya. Pokoknya karena Nabi menyatakan itu batal, ya batal. Itu. Jadi ujian. Ya, ujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujian dari syariat untuk ketaatan. Wali annal khuruja minas sabilaini lahu khususiyah la tujadu fi ghairiha wallahu a'lam. Dan kemudian kita juga bisa memberikan tambahan penjelasan bahwa hal-hal yang keluar atau barang-barang yang keluar dari kedua lubang itu memiliki khususiyah tersendiri, ada karakternya sendiri.
ada karakternya sendiri. Apa misalnya? Rasa malu ketika itu keluar dan terjadi di hadapan umum misalnya. Itu tidak, rasa malu itu, iya. Itu apa namanya? Yang bisa kita apa namanya? Gambarkan atau bisa kita apa namanya kan khayalkan, atau kita bisa mencari alasan meskipun sebenarnya tidak harus dicari. Kenapa kok kalau kentut itu membatalkan wudhu, sementara yang lain keluarnya benda dari tubuh itu tidak membatalkan? Misalnya begini, karena keluarnya benda dari dubur atau keluarnya benda dari kubul itu punya khususiyah, punya ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki di benda lain. Apa itu misalnya? Misalnya ya bisa saja saya sebut seperti tadi itu, bahwa keluarnya benda melalui lubang, salah satu lubang itu misalnya salah satunya bisa membuat orang malu. Orang kentut itu kalau di depan orang malu, tapi kalau orang donor darah misalnya tidak malu. Itu bisa saja, tapi ini bukan sesuatu yang fix mesti seperti itu. Karena tanpa itu pun yang namanya keluar dari salah satu lubang itu tetap membatalkan wudu, wallahu a'lam. Berikutnya, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'aduhu wa zawalu al-aqli bisukrin au maradin. Berikutnya yang batalkan wudu adalah tidur dalam posisi yang tidak permanen atau tidak tidak tegak lurus ya, pada permukaan tempat duduk. Jadi duduknya itu tidak jejak, ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'aduhu. Jadi duduknya itu tidak jejak, sehingga duduk yang tidak jejak tadi itu memungkinkan sesuatu itu bisa keluar dari dubur itu. Kalau duduknya itu jejak, ya, pantatnya itu tegak di atas tempat duduk, di atas kursi atau di atas lantai, maka dubur itu menjadi tertutup, dia rapat, tidak mudah keluar sesuatu. Nah, itu ibarah dari kitab. Berikutnya wazawalul akli, dan hilangnya akal bisukrin, dengan sebab mabuk ya, au maradin, atau karena sakit yang mengakibatkan akalnya itu hilang kesadaran, atau hilang kesadarannya karena dimasukkan satu zat yang menghilangkan akal. Seperti apa misalnya? Mabuk atau bius atau apa dan semacamnya. Intinya sesuatu yang bisa menghilangkan akal. An-naqidut tsani, pembatal yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Walahu asbab, dan hilangnya akal itu bisa karena beberapa sebab. Ya, kalau diibarat di kitab ini sepertinya antara tidur dan hilangnya akal itu dua hal yang berbeda. Karena ibarah di dalam kitab, redaksi di kitabnya itu wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'aduhu. Tidur yang dalam posisi pantatnya itu duduk tegak. Tidak duduk tegak ya, tidak tegak duduknya. Kalau tegak dia tidak membatalkan. Saya ulang lagi. Dan tidur yang pantatnya itu tidak tegak di tempat duduk atau di lantai atau di tanah atau di apa saja, yang penting tempat duduk. Terus berikutnya mu'allif mengatakan wazawalul akli. Kalau kan ada huruf atof. Huruf atof itu berarti dua hal yang berbeda.
Jadi seakan-akan kalau ibarahnya mu'alif, redaksinya mu'alif itu seakan-akan tidur dan hilangnya akal itu dua hal yang berbeda. Tidur saja tanpa hilang akal itu tidak, itu sudah membatalkan wudu. Juga hilang akal saja dengan sebab lain, ya, bukan karena tidur, itu juga batal wudunya. Tetapi di dalam penjelasannya itu dinyatakan an-naqidut tsani. An-naqidut tsani. Kemarin kita tahu bahwa an-naqidul awal, pembatal wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayati al-mutamayyin, yang kedua. Terus wa zawalul aqli harusnya yang ketiga. Tetapi dalam penjelasannya an-naqidut tsani zawalul aqli. Pembatal yang kedua adalah hilangnya akal. Nah, hilangnya akal itu salah satunya disebabkan karena tidur, karena orang yang tidur hilang akalnya. Walahu asbabun, dan hilangnya akal itu ada beberapa sebab. Minha an-naumu, tidur, wa haqiqatuhu istirkha'u al-badan wa zawalu syu'urihi wa khafa'u kalami man indahu wa laysa fi ma'nahu an-nu'as fa innahu la yanqudul wudu' bi kulli halin. Wa dalilu an-naqdi bin naumi qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-ainani wika'us sahi fa idza namatil ainani intalaqa al-wika' faman nama falyatawadda. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa dzakarahu Ibnu Sakan fi sunnatihi al-ma'thurah as-sihah. Wa ma'na al-hadits al-yaqdah. Al-yaqdhatu wika'u at-tubur fa idza nama zala ad-dabtu wa istasna ma idza nama mumakkinan maq'aduhu minal ardi 'ala as-sahih. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan tidur? Tidur itu hakikatnya adalah istirkha'u al-badan. Jadi lemasnya badan atau istirahatnya badan. Jadi tidak ada dayanya badan. Lemasnya badan, wa zawalu syu'urihi, dan hilangnya rasa. Wa khafa'u kalami man indahu, dan tidak terdengarnya pembicaraan orang yang ada di sisinya. Itu definisi dari tidur. Jadi mengumpulkan itu. Jadi badannya itu menjadi tidak bertenaga. Jadi dia tidak ada kekuatan inisiatif untuk mengangkat misalnya atau apa yang dengan kesadaran. Istirkha'u al-badan. Jadi badannya jadi lemes, tidak punya daya. Seperti orang yang meninggal. Kemudian plus apa? Hilangnya akal. Hilangnya rasa. Jadi dia diraba yang pelan, tentu saja. Kalau keras ya nanti dia bangun dan kemudian rasa, ya, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa merasakan usapan misalnya, dan juga tidak bisa mendengarkan orang yang ada di sekitarnya. Walaysa fi ma'nahu an-nu'as. Nah, tidak masuk di dalam kategori tidur orang yang sedang ngantuk. Kenapa? Karena ngantuk itu tidak seperti itu. Ngantuk itu baru setengah, jadi belum hilang seluruh rasa maupun kesadaran. Dan kadang-kadang pendengaran orang juga masih setengah-setengah, masih bisa mendengar tapi mungkin tidak bisa mengumpulkan, tidak bisa memahami informasi, tidak bisa mengulang lagi apa yang didengar. Itu baru ngantuk. Nah, ngantuk itu tidak membatalkan wudu bi kulli hal. Apakah ngantuknya itu dengan duduk, ya, duduk tegak, maupun ngantuknya itu dalam keadaan terbaring, ya. Wa dalilun naqdi bin naumi, adapun dalil dari batalnya wudu karena tidur adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam al-ainani wika'us sahi. Kedua mata itu adalah
tali dari dubur. Tali dari dubur. Mata itu tali dari dubur. Ketika dua mata itu tidur, maka talinya itu menjadi terlepas. Fa idza namat al-ainani intalaqal wika. Maka apabila kedua mata itu tidur, nah tidur itu bukan merem ya. Tidur itu berbeda dengan merem atau memejamkan mata. Tidak semua yang memejamkan mata itu tidur. Ya, tidur itu tadi definisinya, cirinya itu badannya itu lemas, tidak punya daya, dan kemudian tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan juga. Faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahu Ibnu Sakan fi sunnatihi al-ma'thurah as-sihah. Wa ma'na al-hadits al-yaqdhah wika'u ad-dubur. Maksudnya al-ainani itu bukan berarti benar-benar kedua mata ini sebagai tali dari dubur, tetapi keadaan sadar, ya, keadaan sadar itu sebagai tali dari dubur. Ya, kita tahu bahwa di tubuh manusia itu ada dua jenis otot. Otot itu ada yang bisa dikendalikan oleh kita. Terus yang kedua, otot yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Ya, otot lurik itu bisa dikendalikan oleh kita. Kita mau tutup atau kita buka itu kita bisa mengontrolnya. Nah, ada otot-otot yang tidak kita kendalikan, yang disebut dengan otot polos misalnya. Kalau di dalam buku-buku biologi anak-anak itu sudah disebut di situ, ada otot polos, itu tidak di luar kendali kita. Nah, tentu ada pengecualian. Otot lurik yang tidak bisa dikendalikan oleh kita, misalnya apa? Ototnya jantung. Otot jantung itu termasuk otot lurik, tetapi di luar kendali kita. Itu juga hikmahnya besar. Ya, hikmahnya besar. Kenapa? Kalau jantung itu di dalam kendali kita, maka kalau kita sadar kita mompa, kalau nggak sadar nggak mompa. Dia akan selamanya kita akan mengontrol jantung itu. Ya. Otot yang polos itu di luar kendali kita. Ya, seperti apa? Gerakannya usus itu tidak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita cepatkan, kita pelankan. Wah, ini yang masuk makanan yang keras harus kita keraskan, nggak bisa. Beda dengan tangan. Tangan itu kalau kita mau megang sesuatu yang lembut, yang lembek, bisa kita pegang pelan-pelan, kita kontrol. Nah, kalau yang kita pegang itu keras, itu bisa kita tahan. Kita mau memukul seberapa keras kita bisa kontrol, termasuk otot dubur. Otot dubur itu adalah otot yang bisa kita kendalikan. Kalau kita kebelet, ya, itu kita bisa ngempet, bisa kita tutup rapat itu. Ya, bisa kita tutup rapat. Nah, kecuali sudah di luar batas, ya, mau keluarnya itu ya baru nanti kita kebobolan itu. Sama dengan orang mau ngangkat sesuatu. Kalau sudah bendanya itu terlalu berat, keinginan kita ngangkat tapi tidak kuat, tidak bisa, jatuh juga gitu. Tetapi kita punya kemampuan mengontrol. Nah, otot dubur itu ada dalam kendali kita. Nah, kendali kita itu akan hilang manakala apa? Manakala kita tidur. Maka orang tidur itu nggak terkontrol, mau kentut mau tidak, dia tidak terkontrol. Nah, kemudian oleh karena itu, ketika otot ini tidak mengeluarkan gas karena dalam keadaan tertentu, maka meskipun dalam keadaan tidur juga tidak membatalkan wudhu. Salah satu contohnya apa? Yaitu ketika tidur tapi dalam keadaan duduk yang tegak. Ketika dalam keadaan duduk tegak memang ototnya tidak dikontrol, tetapi secara gaya gravitasi dan mekanisme ada gaya gravitasi secara mekanik, ya, bukan secara otot kita, maka itu bisa tertutup. Karena bisa tertutup meskipun tidur tidak membatalkan wudhu. Nah, dari sini sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita ambil catatan atau pertanyaan paling tidak. Apa? Jadi yang membatalkan wudhu itu tidurnya atau keluarnya gas? Dari pernyataan itu bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainani wika usahi, kedua mata itu atau kesadaran itu adalah ikatan atau tali dari dubur, maka sebenarnya yang membatalkan wudhu itu bukan tidurnya semata-mata, tetapi tidur itu menjadi satu pemicu atau berpotensi untuk keluarnya angin di luar pengetahuan kita. Jadi orang yang tidur itu ada dua kemungkinan, kentut atau tidak kentut. Nah, kedua-duanya tidak diketahui. Nah, karena 50-50, maka kita ngambil yang kehati-hatian. Maka ketika orang tidur dan pantatnya itu tidak tegak lurus di tempat duduk, maka anggap saja dia sudah kentut, maka wajib wudhu. Jadi sekali lagi, persoalan apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak, ini sebenarnya bisa diberi tanda tanya. Ya, diberi tanda tanya. Nah, tanda tanya itu tentu juga tidak muncul begitu saja. Karena apa? Karena ternyata ada satu riwayat, ya. Ada satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wala yatawaddauna. Pernah satu ketika para sahabat itu menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar salat Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sekali enggak keluar. Akhirnya para sahabat itu ngantuk dan pada tidur. Dan di beberapa riwayat itu disebutkan bahwa tidur mereka itu sampai ngorok. Nah, kemudian ketika Nabi datang sholat, mereka tidak berwudu. Nah, mereka tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wazada Abu Dawud hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga kepala mereka itu tidurnya itu sampai menunduk-nunduk, ya. Kan orang tidur kan enggak kuat ngangkat kepala. Wa kana dzalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita tahu, jadi tidur itu sendiri sebenarnya tidak membatalkan wudu, tetapi orang tidur itu bisa berpotensi kentut yang tidak terkontrol. Karena berpotensi kentut tidak terkontrol, maka dia wudu. Tetapi pernyataan seperti itu ya ada bisa berlawanan dengan hadis ini, karena hadis ini dikatakan para sahabat itu tidur kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Loh, berarti bukan tidurnya dong yang membatalkan wudu. Nah, kemudian ada diajukan satu alasan. Oh iya, sahabat itu tidak berwudu setelah tidur karena mereka tidurnya duduk. Kita bisa ngajukan lagi pertanyaan, dari mana tahu bahwa para sahabat itu waktu itu tidurnya duduk? Mungkin dijawab, oh karena tidur mereka itu tidak di rumah atau tidur mereka itu di masjid. Bisa kita ajukan pertanyaan lagi, memangnya kalau tidur di masjid itu mesti duduk, tidak boleh terlentang? Kan tidak bisa juga. Ketika tidak ada keterangan bahwa tidur mereka itu dalam keadaan duduk, maka persyaratan tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang terlentang. Itu sebenarnya juga bisa dikasih tanda tanya. Jadi sebenarnya tidur sendiri itu tidak membatalkan wudhu, dia punya potensi untuk kentut gitu aja. Tetapi mereka toh tidur, bahkan di beberapa riwayat ada yang terdengar ngorok. Kalau sudah terdengar ngorok berarti tidurnya sudah tidur beneran dong, dan itu sudah hilang akal dong. Tetapi toh mereka tidak berwudu. Oleh karena itu, maka kalau ada sementara yang berpendapat bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu, itu juga kuat hujahnya. Ya, kalau dikatakan tidur kan menghilangkan akal, lah itu para sahabat juga tidur, kan hilang akal juga, tidak membatalkan wudu. Berarti kalau begitu hilangnya akal itu
atau tidak semua hilangnya akal itu menyebabkan batalnya wudu. Hilang akal karena apa? Hilang akal karena tidur bisa membatalkan, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung keluar gas atau tidak. Nah, kalau tidak tahu, maka ada dua kemungkinan kan, ambil yang ihtiyatnya, wudu. Tapi bukan karena tidurnya, karena kemungkinan kentut dia tidak terasa. Nah, mungkin ada kasus begini. Bagaimana kalau seandainya dia tidur, dia pasang detektor di tuburnya. Nah, detektor itu bisa mendeteksi apakah dia itu selama tidur kentut atau tidak. Nah, kemudian setelah bangun dilihat, ini sudah teruji alatnya misalnya, ternyata dilihat dia tidak kentut, mestinya logikanya gimana? Tidak batal. Berdasarkan apa? Misalnya hadis bahwa para sahabat itu tidur kemudian sholat isya dan tidak wudu. Nah, seperti itu. Atau suruh jagain orang, atau disuruh jagain orang, tolong jagain saya mau tidur. Nah, tolong dibauin atau didengerin itu kalau saya kentut nanti kasih tahu, misalnya seperti itu. Untuk memastikan, karena wudu setelah tidur itu bukan karena tidurnya, karena ada kemungkinan keluar. Nah, kalau dipastikan tidak keluar, dari mana wajib wudu seperti itu. Wa minha, dan diantara sebab hilangnya akal, ay min asbabi zawalil aqli al-ighma'u wal jununu was sakaru wa hadhihi nawaqidun lil wudu'i bi kulli halin li'anna an-nauma idza kana naqidan fa hadhihi aula li'anna adh-dhuhul 'inda hadhihi al-asbab ablagh minan naumi. Dan salah satu sebab yang menjadi hilangnya akal itu adalah al-ighma', yaitu pingsan, wal junun, gila, wasakar, mabuk, wa hadhihi nawaqidun lil wudu, hal-hal yang tadi disebutkan itu membatalkan wudu bikulli hal, dalam keadaan apapun, dalam jenis apapun, jenis pingsannya itu oleh sebab apapun, ya, jenis pingsannya itu oleh sebab apapun. Karena pingsan itu kan bisa bermacam-macam, kurang makan, terus berdiri lama, jatuh, ya, kena pukul, ya, kekurangan darah, atau sengaja dipingsankan, misalnya dikasih obat bius yang menghilangkan kesadaran, orang mau dioperasi, ya. Itu hilang akalnya dengan sebab apapun, atau karena gila atau karena mabuk misalnya. Kenapa? Karena hilangnya akal oleh sebab-sebab yang tadi itu lebih dahsyat daripada hilangnya akal karena tidur. Kalau orang tidur ditepuk bisa bangun. Nah, orang gila ditepuk nggak bisa sadar, nggak bisa sembuh itu. Orang lagi mabuk ditepuk, kalau belum waktunya sadar ya nggak hilang dia, tetap aja dia seperti orang gila, masih hilang kesadarannya. Orang dibius juga begitu, kalau sudah waktunya hilang pengaruh obat biusnya baru sementara orang yang tidur itu ditepuk saja bisa jadi balik kesadaran. Nah, kalau orang tidur saja dinyatakan membatalkan wudu sebagaimana dalam satu pendapat tadi itu, maka hal-hal yang disebut tadi itu lebih membatalkan wudu. Far'un idza nama mumakkinan maq'aduhu minal ardi fazalat ihda ilyatayhi 'anil ardi fa in kana qabla intibahihi intaqada wudu'uhu wa in kana ba'dahu fala yanqudu. Nah, kemudian apabila ada orang yang ini pernyataan ini didasarkan pada pernyataan yang pertama bahwa tidur yang tidak dalam keadaan duduk tegak,
itu membatalkan wudhu. Nah, ini faraknya berangkat dari situ. Apabila seseorang tidur, mumakkinan maq'aduhu minal ardi, awalnya itu duduk tegak, fazalat ihda ilyataihi anil ardi, kemudian miring, fa in kana qabla intibahi, kalau miringnya itu sebelum dia nyadar, jadi miringnya itu saat tidur, artinya ada satu masa di mana dia miring dan hilang kesadaran, gabung miring dan hilang kesadaran karena masih tidur. Intaqada wudu'uhu, maka wudunya batal. Wa in kana ba'dahu fala yantaqidu, kalau miringnya itu, ya duduk miringnya itu setelah sadar, maka tidak batal. Fala yantaqidu, maka tidak batal. Wa kadza idza kana az-zawal ma'ahu. Nah, begitu pula apabila miringnya itu bersamaan dengan sadarnya, maka juga tidak batal. Jadi sebenarnya intinya dia itu ada enggak kemungkinan keluar gas ketika dalam keadaan tidur itu. Ketika itu tidak, maka tidak batal wudunya, karena tidur ini semakin menguatkan bahwa bukan tidurnya sendiri sebenarnya yang membatalkan wudu, tetapi kemungkinan keluarnya gas saat tidur. Au syakka fala yantaqidu wudu'uhu li'annal asl baqa'u at-taharah walau nama ala qafahu mulsiqan maq'aduhu bil ardi intaqada. Nah, tadi itu kan diberi catatan tidur dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan itu kalau tegak. Nah, kalau seandainya tidak tegak, seperti apa? Misalnya bersender kemudian dia tidur, maka itu dianggap batal. Kenapa? Ya karena kalau bersender itu tumpuan badannya itu tidak di dubur tetapi ke belakang. Karena ke belakang maka tidak rapat duburnya, karena tidak rapat maka dia keluar. Sekali lagi ini semakin menegaskan bahwa bukan tidurnya sendiri yang membatalkan wudu, tetapi karena kemungkinan keluarnya. Nah, walau kana mustasfiran bi syai'in ay mustajmiran bi khirqatin kama tastajmiru al mustahadatu bi syai'in intaqada aidan 'ala al madhhab wa'lam anna asy-syafi'i wal ashab qalu yustahabbul wudu' minan naumi wa in kana mumakkinan maq'aduhu minal ardi lil khuruji minal khilafi wallahu a'lam. Nah, kemudian bagaimana seandainya kalau dia tidurnya terlentang, tidak duduk tegak, tetapi disumpeli, duburnya itu disumpeli sehingga tidak bisa keluar, di plester yang rapat sehingga tidak memungkinkan keluar angin. Kata sebagian ulama itu menyatakan tetap batal. Maka sebenarnya ini pertanyaan juga. Jadi sebenarnya yang membatalkan yang tidak membatalkan itu tidur dalam keadaan duduk tegak, atau duduk tegak itu menyebabkan gas tidak keluar. Saya ulang lagi. Jadi pertanyaannya, yang menjadi batalnya wudu itu posisi duduk atau posisi duduk yang, saya ulang lagi, ini agak kalau nggak pelan-pelan bisa salah paham. Atau tidur dalam keadaan duduk itu yang tidak membatalkan yang seperti apa? Apakah posisinya atau apakah karena dipastikan tidak keluar? Kalau karena posisinya, maka sebenarnya ini menjadi lemah. Kenapa? Karena posisi duduk itu tidak diatur oleh dalil. Posisi duduk yang tidak membatalkan itu tidak diatur oleh dalil. Itu dari logika kita. Jadi orang yang duduk tegak itu diasumsikan dia tidak kentut karena tertutup. Nah, sekarang kalau seandainya dia duduknya tidak tegak tetapi ditutup, diplester rapet, mestinya kan sama dong, tidak membatalkan wudu juga, tetapi menurut mazhab dikatakan itu batal juga. Nah, itu batal juga.
saya cenderung mengatakan tidak batal, bukan tidurnya kan yang membatalkan wudu, lebih kuat dalilnya kan. Ini kan masalah-masalah logika saja, ya, masalah logika saja. Wa'lam anna Syafi'i wal ashab qalu yustahabbul wudu' minan naumi. Ya, kemudian Al-Imam Syafi'i sendiri sebagai imam madhab dan beberapa ulama madhab itu mengatakan disunahkan berwudu dari tidur. Wa in kana mumakkinan maq'aduhu minal ardi, meskipun dia tidurnya itu dalam keadaan tegak. Supaya apa? Supaya kita keluar dari khilaf. Jadi ketika orang bangun tidur itu wudu, maka semua menyatakan bahwa itu sah dan boleh. Tetapi ketika orang bangun tidur tidak wudu, itu ada yang mengatakan sah, mengatakan tidak. Wal khuruju minal khilafi mustahabun. Sekira cukup sampai di sini, kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.